Ustaz, ngapa sih kalau mau Ramadan itu orang maaf-maafan? Ini sejarahnya gini, tak kasih tahu. Sejak nisfu Sa'ban kemarin, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid. Allah itu mengampuni semua dosa makhluknya sejak nisfu Sa'ban, kecuali dosa orang yang sedang musyrik dan orang yang bermusuhan. Makanya mesti maaf-maafan. Masuk Ramadan juga begitu. Allah tidak mau menerima puasanya, tidak mau mengampuni dosa-dosanya bagi orang yang masih bermusuhan. Jangankan puasa, sholat saja nggak naik walaupun cuma sejengkal dari atas kepalanya. Kata Nabi, akhawani mutasoriman, kalau ada dua orang yang masih bermusuhan. Salat tidak ada nilainya, puasa tidak ada nilainya, dan dosa pun tidak diampuni gara-gara kita masih bermusuhan. Itulah sebabnya kita mesti maaf-maafan. Bu, punya musuh tidak? Musuh dalam selimut? Ada, wajib itu mah. Tapi jangan selimut tetangga loh Pak, bahaya. Jadi maaf-maafan. Nah, saya ajarin caranya maaf-maafan itu. Satu, yang salah gentle, ngaku salah, minta maaf. Kalau bisa datang ke rumahnya. Kalau nggak bisa datang ke rumahnya, telepon. Jangan SMS, telepon. Nah, kalau nelpon juga nggak diangkat-angkatnya, baru boleh SMS. Apa ya? Oh, infak ya. Oh, infak keliling, salawat katanya. Jadi sekali lagi tak ulangi, boleh. Kalau bisa, kalau datang ya datang, kalau tidak ya datang ke telepon, kalau telepon tidak SMS, WA. Tapi jangan lebay. Orang Indonesia mah suka lebay. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu melihat, lisan pun tak bisa berucap, tangan kaki tak bisa melangkah. Stroke namanya. Subhanallah. Makanya orang-orang sering salah Bapak Ibu, hati-hati dengan kalimat, dengan kata-kata kita sendiri. To the point saja. Saya Suparman Abdul Karim nyuwun ngapura, minta ampun, minta maaf karena dulu pernah berbuat salah. To the point. Usahakan datang ke rumahnya. Cuman begini Bapak Ibu, kalau kita sudah minta maaf dia nggak mau memaafkan, lain urusan. Tugas kita cuman minta maaf. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Ketemu dia ajak salaman, dia tarik tangan. Kita ngucap salam, dia pura-pura budak. Kita ada senyum, dia pura-pura nggak lihat. Kita papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Ya salah dia, ngapa menghindar? Kalau ketemu yang kayak gitu, kita sudah ikhtiar berusaha. Belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Dulu udah pernah tak kasih tahu ini. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute? Buntute nopo ndase? Tak kasih tahu jawabannya ya. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, ndase nopo buntute? Jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi begitu ya Bu. Kalau nek duwe tonggo, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, dia merasa paling benar sendiri. Dia ada damai, nggak pernah mau. Nggak usah nangis, nggak usah lebay. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Itu maksudnya. Kan tugas kita cuma minta maaf. Nah yang berikutnya, tapi jangan lupa, islah itu bukan cuma dengan orang di luar. Islah itu kita mulai dari dalam rumah. Nggak salah loh Pak, jenengan ya Pak, duluan minta maaf sama istri. Karena banyak juga suami-suami yang telah menyakiti istrinya. Iya Bu. Apalagi suami yang hidung belang mata keranjang itu. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana Bu? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini, udah hidungnya belang, matanya keranjang,
Bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan lagi. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Nggak salah Pak jenengan minta maaf sama istri. Karena begini, ada keterangannya begini Bapak Ibu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling terpilih di antara kalian semua adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Makanya Pak Kades, panjenengan kalau ramah sama ibu itu luar biasa. Tapi kalau ramah sama warga, biasa itu, biasa. Saya ramah kali panjenengannya biasa dong. Namanya penceramah harus ramah. Kalau nggak ramah ya males orang ngundangnya. Iya kan? Pak Kades nggak ramah, ya nggak dipilih lagi kalau nyalon. Tapi kalau ramah, jangankan nyalon Kades, anggota dewan dipilih, nyalon bupati ya dipilih, pilih kumisnya misalnya. Kalau ramah, tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Bersubuhan pagi-pagi, mama. Batanghari manggilnya apa mama? Mae, bapak-bapak mah payah. Mama ge Pak, kalau bisa mami, mami. Ada apa papi? Subhanallah. Luar biasa ya, Pak. Ada apa papi? Capek, mami masak. Capek, mami nyuci. Papi doakan mami masuk surga. Subhanallah. Ibu-ibu pernah didoakan begitu? Boro-boro. Yang ramah ge Pak sama istri. Lihat istri capek. Coba kalau jenengan nggak punya istri, sanggup nggak masak sendiri, nyuci sendiri itu? Makanya nggak salah sanggup. Ada yang sanggup. Alhamdulillah. Pembuktian. Ini promosinya bagaimana nih? Waduh, Bu, siapin janda Bu. Cariin. Cari istri. Saya doakan jenengan dapat Pak. Allahumma amin. Yang solehah ya. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, nggak salah jenengan itu ngasih istri. Wayahnya ada rezeki Pak, rogoh kantong. Banting 15 juta. Jeleger. Ini duit apa papi? Ini duit belanja mami. Terasi di situ, garam di situ, ongkos anak sekolah di situ, listrik di situ, apa di situ. Cukup mami, cukup papi. Ini kalau ada turahnya gimana? Ambil sama mami. Alhamdulillah. Ibu seneng banget dikekep duit 15 juta ke dapur. Kata suaminya, mami, nanti dulu. Masih ada yang kurang. Ngerogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini duit apa lagi papi? Ini bonus buat mami. Langsung nyaut. Kapan Pak? Katanya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi yang 15 juta untuk belanja ya Bu. Kalau ada turahan sisaan ambillah. Yang 15 juta gaji buat istri yang capek ngeromat rumah tangga. Totalnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Waduh, ngimpinya jedut langit lagi ya. Allahu Akbar. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Itu malah bagus. Makanya Pak, nggak segitu juga. Nggak salah loh Pak jenengan itu kalau nyisihkan. Nih Mae, buat belanja dicukup-cukup. Ya jangan nuntut lebih. Suamimu kan cuma buruh harian. Tapi ini Mae, yang 500.000 buat apa? Terserahlah mau ke metro sono. Ngemol silahkan. Kan seneng istri Pak. Dikasih bonus lebih. Ini ngasih nggak seberapa, dicukup-cukupin. Bini ikut arisan kena marah. Nyukupin juga enggak. Bener kalau kata orang di media sosial itu, kalau ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Betul nggak Bu? Ingin istrinya adem, tentrem, tenang, nafkahin, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Ya nggak Bu?
Cantik itu mahal, bro. Wah, rumput tetangga aja yang dilihat, tapi bini nggak pernah didandan. Lihat Bu Kades, karena suaminya Kades ya cantik lah Bu Kades. Harus saya senang sama Bu Kades itu, pintar dandannya. Iyalah Bu, karena di Banjarjo ini banyak rondo-rondo anyaran soalnya. Jenengan harus cantik, kalau nggak cantik bahaya itu. Harus didampingin Pak Kades kemana aja. Apalagi wayang Pak Kades bagi bantuan. Pak Kades kalau bagi bantuan kan ke rumah janda, ngomongnya didampingin oleh stafnya. Stafnya disuruh nunggu di luar loh Bu. Ini umpama Pak Kades masuk ke dalam, ngasih. Apa kata rondo anyaran? Makasih Pak Kades. Pak Kades baik betul. Bulan depan begitu juga. Makasih Pak Kades. Pak Kades mah nggak perhatian sama Pak RT kata dia. Pak Kades saja yang perhatian. Terus bulan ketiga datang lagi ngasih bantuan. Apa kata rondo anyaran? Coba kalau saya punya suami kayak Pak Kades. Nah. Selesai urusan. Ya, tinggal sepakat nggak deal-dealannya itu. Nah itu makanya bapak-bapak itu biar rumput tetangga tidak lebih hijau ya dandanin dong istrinya. Nah yang berikutnya yang harus islah, istri harus islah dengan suami. Karena mau nggak mau sejak ibu-ibu akad nikah, surganya istri ada pada suami. Kan kata Nabi wa tala'tu finnar. Subhanallah. Wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke dalam neraka kata Nabi. Pas aku lihat di neraka, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Apa sebab perempuan banyak di neraka? Satu, perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong teralala. Jangan sampai sedemikian rupa. Yang berikutnya mengapa wanita banyak masuk neraka? Karena durhaka sama suami. Ibu-ibu ini kan gampang masuk surganya tinggal taat suami. Gampang juga masuk nerakanya ngelawan sama suami. Pengen masuk neraka Bu, tak ajarin ngelawan. Suami lagi tidur Bu, sepak pala. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar tapi dengan di neraka itu. Gampang banget. Jenengan Bu, walaupun sholat 5 waktu rajin, tahajud saban malam, puasa Senin Kemisnya rajin, tambah Daud juga, pengajian tiap hari, kemudian khatam Quran seminggu sekali, umroh seminggu 5 kali. Ini rumahnya di Mekah soalnya. Kalau rumahnya di Mekah kan bisa seminggu 5 kali. Tapi penyakitnya cuma satu Bu, ngelawan suami. Walaupun jilbabnya nganti nyengser di bumi, tapi kalau ngelawan suami nggak bisa masuk surga. Makanya ada orang ikut pengajian aliran yang kaku-kaku itu loh Pak. Gara-gara suaminya nggak mau ikut sama aliran dia, suaminya dilawan-lawan. Dia nggak tahu ikut demo aja menegakkan khilafah. Ikut demo. Kata saya, lakimu mana di rumah? Tak tanya lakinya, gimana binimu? Ngelawan sekarang Ustaz. Sejak dia ikut pengajian di sono tuh, yang pakai bendera hitam itu ngelawan sama suami. Dia ngelawan suami, ikut demo keliling kemana-mana. Dengan asal menegakkan khilafah, dengan ingin masuk surga. Bukan surga yang dia dapatkan, malah neraka yang dia dapatkan. Karena durhaka kepada suaminya. Alangkah jauhnya nyari surga diriin khilafah. Ibu-ibu ini nyucuk tangan suami aja Bu, sama dengan pahalanya cium hajar aswad 70 kali. Nyucuk tangan suami 70 kali lah Bu. Cara menciumnya apa gini? Emak, cetok. Yang harus praktek harus Bu Kades dulu nih. Cium tangan suami, apalagi suaminya ireng kayak patat wajan itu. Persis hajar aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami saja ya Bu. Dari satu baju ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa langsung nyuci baju ya Bu. Ustadz bajunya si resik, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Begitu, udah mudah istri itu masuk surganya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, islah dengan kedua orang tua. Makanya orang Jawa ada tradisi apa? Nyadran, nyekar.
Karena sudah wafat meninggal dunia kan? Wafat meninggal dunia, kemudian kita datang ziarah ke kuburnya. Ingat kalau ziarah ke kubur jangan cuman bawa arit. Arit aja bersihin rumputnya, enggak ngaruh itu mah. Apakah ya kalau pekuburan rumputan mayatnya sengsara? Ya enggak juga lah. Tapi boleh demi enak dipandang mata bersihkan makomnya. Tapi yang penting itu baca Quran, moco Yasin. Kalau sempat yuk khataman 30 juz dikubur. Ya dikubur. Kalau baca hatam Quran dikubur 30 juz, enggak usah didoakan, enggak dikirimkan juga nyampe pahalanya. Asal di samping kuburan. Kalau enggak baca Quran 30 juz ya Yasin. Enggak Yasinan ya Al-Fatihah atau baca kulhu 11 kali. Orang yang masuk kubur idza dakhaltumul maqabir. Orang yang apabila kalian semua masuk ke kuburan pemakaman, bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Semua ahli kubur mengucap terima kasih. Bukan cuma bapak kita, bukan cuma mama kita. Semua ahli kuburan mengucapin terima kasih. Ini ada mantu ziarah ke kubur morotuo. Cuman bawa arit babat rumput. Habis itu pulang. Morotuonya manggil dari dalam kubur. Mantu edan. Aku nggak butuh aritmu. Yang kebutuhkan bacaan Quran. Itu gunanya nyadran. Baca Quran di kuburan. Kita ini enak Pak orang NU. Hadisnya jelas. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz yang kelima halaman 289. Sahabat dirikan tenda baca Quran. Dia nggak sadar kalau itu pemakaman. Mengapa bikin tenda? Biar kalau hujan nggak kehujanan. Panas pun tak kepanasan. Tapi begitu dia sadar itu pemakaman. Dia baca surah Al-Mulk. Kemudian dia cari Nabi. Celaka saya Nabi. Karena saya sudah membaca Quran di kubur. Nabi senyum. Balik mana kata Nabi. Pulang kamu ke kuburan tadi. Nggak ada yang celaka-celakaan. Bacaan Quranmu lanjutkan sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan keselamatan dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis yang menganjurkan membaca Al-Quran di pemakaman. Baca Quran. Makanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i menganjurkan hataman. Kalau nggak sanggup milih surat semampu kita. Minimal Al-Fatihah atau tidak-tidaknya Qul huwallahu ahad. 11 kali. Nah kalau masih hidup, wayahnya kita datang ke rumahnya. Istilah orang Jawa itu apa Pak? Bawa rantang itu? Punjung ya. Di punjung orang tua itu bagus loh Pak. Tradisi Jawa itu bagus. Orang Sumatera juga pakai sih. Di kampung saya itu pakai taleman. Pakai talem, udah dimasak. Ngasih orang tua. Cuma sekarang anak-anak itu bisanya nuntut aja sama orang tua itu. Bukannya malah ngasih, malah nuntut. Padahal Bapak Ibu, orang tua itu Tuhan kedua. Pernahkah Anda melihat Allah tertawa? Pernahkah Anda melihat Allah tersenyum? Kata orang bijak, kalau Anda ingin melihat Allah tertawa, ingin sekali melihat Allah tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Karena sama saja engkau telah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Luar biasa. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Zaman sekarang ini kadang-kadang hewan peliharaan lebih berharga daripada orang tua yang sudah renta. Coba kalau ada di kampung kita ini orang sapinya lepas dari kandang. Bikin pengumuman, Bapak Ibu, pengumuman. Sapi saya ucul dari kandang. Sudah 3 hari 3 malam enggak pulang. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Berebut Pak orang sekampung nyari sapi. Karena boleh dibawa pulang, boleh diambil. Coba kalau kita bikin pengumuman, Bapak Ibu, bapakku tua renta. Udah rodo-rodo pikun. 3 hari 3 malam nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silakan ambil, bawa ke rumahnya sendiri. Hewan Pak, kambing lebih berharga daripada orang tua. Terlalu banyak anak-anak yang abai. Makanya Jibril berdoa, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celakalah orang-orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak mampu berbakti kepada orang tuanya. Padahal nggak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Betul nggak kira-kira? Bu, setulus-tulusnya suami,
Kalau jenengan masuk angin minta kerokan, bukannya dikerokin malah digentahnya. Karena sudah dapat, dulu belum dapat bersimpu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Beuh, kata malaikat, pret, kata malaikat. Jajal kalau sudah setahun menikah, halah, malah digentah terus laki bininya. Atau dibalik, Pak, walaupun istri itu berbakti, Pak, sebakti-baktinya istri, coba jajal jenengan stroke, bengek, prostat, asam urat, bocor kelet, duduk di kursi roda, berak kencing di kasur, tapi cerewet. Istri telat ngambil handuk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Jajal, kalau nggak percaya, jajal. Buktikan. Makanya jenengan tuh jangan cerewet-cerewet sama istri. Nanti didoakan begitu. Apa iya kalau jenengan mati duluan, istri nggak kawin lagi karena cinta? Belum tentu. Saya pernah nanya sama Rondo Anyaran. Si Ayu, Bu, sampean hebat kata saya. Suami meninggal dunia, sampean bertekad nggak kawin lagi. Saking cintanya sampean sama suami. Apa jawab Rondo Anyaran itu? Bukan cinta, Ustaz. Kapok, kapok. Kapok dapat yang kayak gitu lagi, trauma saya, kata dia. Allahu Akbar. Ternyata, Pak, janda-janda yang nggak kawin lagi itu bukan karena cinta sama suaminya, saking kapoknya, Pak. Trauma dapat laki yang kayak gitu lagi. Makanya ndak ada lah yang mengalahkan ketulusan orang tua itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, itulah seorang ibu. Baik, sudah 1,5 jam sampai di sini.